Halo teman-teman sekalian, nah kita ketemu lagi di Accounting for Income Tax, topik yang baru lagi, di chapter yang baru lagi. Nah, sebelum saya mulai masuk ke hitungan dan jurnal dan lain sebagainya, mungkin ada beberapa istilah atau beberapa pengertian yang harus kamu tahu dulu nih, sebelum nanti kamu akan masuk ke dalam perhitungannya, ya. Nah, kita akan mulai dari apa sih accounting for income tax dan kenapa sih accounting for income tax itu bisa muncul, ya. Nah, namanya perusahaan, oke, ketika perusahaan bikin usahanya pasti mereka mengharapkan yang namanya untung, kalau nggak rugi gitu ya. Tapi kayaknya kalau mereka harapkan pasti untung gitu, nggak mungkin mereka mengharapkan kerugian. Nah, ketika mereka untung, mereka harus bayar pajak. Oke, nah walaupun nanti ketika rugi pun kita akan ngitung ada beberapa terkait dengan pajaknya gitu. Tapi sekarang kita akan coba fokus dulu untuk yang untung dulu ya. Nah, perusahaan pasti mengharapkan keuntungan dan ketika perusahaan punya keuntungan pasti dia harus bayar pajak. Dan perusahaan pasti membuat atau melaporkan kondisi keuangan mereka melalui financial statement. Oke, ini yang kita tahu lah ya. Mereka harus melaporkan kondisi keuangan mereka dengan melalui financial statement atau laporan keuangan. Oke. Nah, oke. Nah, laporan keuangan atau financial statement yang selama ini kita tahu bahwa perusahaan pasti pakai satu standar. Kalau di Indonesia pasti mereka pakai SAK, atau kalau di internasional mereka pakai IFRS, ya. Nah, ini dua standar di mana menjadi dasar penyusunan financial statement atau laporan keuangan si perusahaan. Nah, ketika perusahaan itu bikin laporan keuangan berdasarkan SAK atau enggak IFRS, mereka akan ngitung dan lain sebagainya, hasilnya anggap mereka ketemu untung. Oke, nah ketika untung mereka harus pajakin dong. Mereka lapor nih, oke saya ada untung nih sekian gitu. Nah, si orang pajak ini akan memeriksa, ya, orang pajak ini akan memeriksa laporan financial statement mereka, tapi bukan dengan berdasarkan pada SAK atau IFRS, tapi berdasarkan pajak, laporan pajak. Mereka ceknya itu berdasarkan standar perpajakan. Di mana yang namanya standar perpajakan dengan SAK itu ada yang berbeda, teman-teman. Oke, ini ada perbedaan. Nah, perbedaan yang terjadi di sini, ini yang akan menyebabkan yang namanya terjadinya koreksi fiskal. Oke, nah jadi kita kan bikin laporan nih ya, laporan keuangan berdasarkan standar SAK atau berdasarkan standar IFRS ya. Nah nanti akan dicek nih sama orang pajak gitu. Nah ketika dicek mereka nggak pakai standar yang sama dengan kita gitu ya. Mereka pakai standar yang berbeda yaitu standar perpajakan. Walaupun perpajakan itu juga sedikit banyak mengadopsi si IFRS, tapi ada beberapa yang berbeda gitu ya. Nggak 100% sama. Terutama salah satu contoh yang bikin beda itu adalah standar prinsipnya. Kalau misalnya IFRS, dia pakai prinsip accrual basis, kalau pajak pakai cash basis. Tapi itu yang dulu ya. Nah, entah sekarang udah berubah apa belum gitu. Tapi setahu saya masih kurang lebih begitu. Oke, nanti silakan kalian cek juga. Atau kalian boleh komen di bawah nih, bantu saya nih untuk informasi. Apakah saat ini standar perpajakan itu masih sama cash basis atau ternyata udah accrual basis kok gitu, tapi accrual basisnya masih yang belum full gitu ya. Nah, silahkan komen di bawah kalau misalnya andaikan kalian tahu, supaya kita saling bertukar ilmu nih ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, perbedaan antara standar SAK dengan standar perpajakan itu yang akan membuat terjadinya perbedaan. Nah, perbedaan ini mengakibatkan adanya koreksi fiskal. Oke, nah koreksi fiskal ini akan ada dua nih teman-teman. Ada koreksi positif, ada koreksi negatif.
Koreksi positif itu apa sih? Koreksi positif itu koreksi yang akan menambah beban pajak kita. Tambah beban pajak. Oke. Kalau kurangi beban pajak. Oke, kurangi beban pajak atau kurangi pajak yang harus kita bayar, ya. Nah, nanti teman-teman, mungkin ini saya ganti kali ya, berarti pajak yang harus dibayar aja, karena nanti kalian bingung, ya. Pajak yang harus dibayar. Oke, nah kenapa saya ganti istilahnya? Karena beban pajak dan pajak yang harus dibayar itu beda, teman-teman ya. Pajak yang harus dibayar. Oke, nah jadi teman-teman sekali lagi keuntungan perusahaan itu akan dicek apakah sesuai dengan standar perpajakan. Nanti dari standar ini akan dilihat berapa sih yang harus dibayar sama si perusahaan. Tapi biasanya pasti ada perbedaan tuh antara standarnya si IFRS atau SHK dengan standar perpajakan sehingga memunculkan yang namanya koreksi. Koreksi fiskal ada dua jenis, ada koreksi positif dan ada koreksi negatif. Koreksi positif mengakibatkan pajak yang kita bayar harus bertambah, dan negatif pajak yang kita bayarkan harus berkurang atau yang kita bayarkan lebih sedikit lah ya. Oke, nah sampai sini saya lanjut dulu ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kan tadi kita udah sampai koreksi. Ini agak positif, ada yang negatif. Oke, nah tadi juga saya sempat ngomong terkait dengan keuntungan berdasarkan SHK atau IFRS dan keuntungan berdasarkan pajak. Oke, nah keuntungan berdasarkan pajak ini akan menimbulkan yang namanya tax payable. Oke, atau pajak yang harus dibayar. Oke, sedangkan yang di sini, sedangkan yang sesuai dengan si SHK itu akan menimbulkan yang mana? Tax expense. Oke, tax expense atau yang biasa ya beban pajak lah ya. Atau yang biasa kita kenal dengan beban pajak. Oke, beban pajak dan pajak yang harus dibayar, tax expense atau tax payable, itu bisa jadi beda. Bukan bisa jadi, itu udah pasti beda gitu ya. Karena kalau nggak beda, kita nggak perlu bahas topik ini. Kenapa mereka beda? Karena balik lagi, adanya si koreksi positif dan negatif ini. Gitu ya. Nah, terus koreksi positif dan negatif ini akan menimbulkan yang namanya koreksi positif akan menimbulkan yang namanya deferred tax asset. Dan koreksi negatif akan menimbulkan yang namanya deferred tax liability. Oke, deferred tax asset ini apa sih? Deferred tax asset itu adalah ketika kamu bayar tax lebih besar saat ini, tapi nanti ke depannya future lebih kecil. Oke, jadi kayak kamu nabung dulu sekarang gitu ya, nabung dulu sekarang, terus habis itu nanti kamu bayarin. Nah, terus kalau misalnya liability, kamu bayar tax lebih kecil sekarang, tapi future lebih besar. Oke, nah ini istilah-istilah yang masih kamu tahu dulu gitu ya. Nah, terus selain koreksi positif dan negatif, koreksi itu ada dua, bisa dibagi dua lagi selain membagi sebagai positif atau negatif. Secara sifatnya dia bisa kita bagi menjadi
permanen, dan juga temporer. Temporary, sorry saya typo. Temporary. Oke. Nah, apa sih yang disebut sebagai permanen? Apa sih yang disebut sebagai temporary? Yang namanya permanen itu selamanya tidak akan pernah ketemu. Oke? Selamanya dia tidak akan pernah ketemu. Ya. Jadi sebentar. Oke, yang namanya permanen dia selamanya nggak akan ketemu gitu ya, tidak akan ada apa ya istilahnya kayak kalau ini kan kalian lihat di sini kan saya bilang deferred tax asset itu adalah ketika kita bayar taxnya lebih, tapi di kedepannya itu akan lebih kecil. Nah, kalau misalnya permanen itu anggapannya udah kita keluarkan saja, kita buang gitu ya dari apa namanya pendapatan kita. Ya, jadi ini tidak akan apa ya istilah yang enaknya ya tidak akan terrecover kali ya. Ya. Tidak akan bisa dibalik. Jadi udah kalau misalnya kita hapus, ya udah hapus. Kita kurangin, ya udah nggak bisa ditambahin lagi. Ketika kita tambahin nggak bisa dikurangin lagi gitu ya. Nah, kalau temporer itu cuma masalah beda waktu. Oke, bisa dibalik. Ya, cuma masalah beda waktu doang. Cuma masalah waktu. Nah, contohnya apa sih temporer dan permanen? Oke, saya hapus dulu ya teman-teman ya. Sekarang kita ngomongin koreksi permanen. Permanen dulu deh ya. Permanen itu yang tadi saya bilang itu tidak bisa dibalik lagi. Ya, jadi kalau misalnya kita udah kurangin dia dari net income kita nggak bisa kita tambahin lagi. Atau yang udah kita tambahin nggak bisa kita kurangin. Contohnya apa sih? Contohnya dividen. Oke, dividen itu harus kita hapus. Kita nggak boleh masukin itu sebagai pendapatan. Walaupun kadang perusahaan ini masukin dividen pendapatannya itu sebagai pendapatan lain-lain misalnya ya. Atau interest dari obligasi. Itu mereka masukin ke pendapatan lain-lain. Padahal yang namanya dividen atau interest itu dia akan masuk ke dalam, maksudnya dia itu sudah dikurangi pajak ketika dibayar ke kita. Dibayar pajak kalau nggak salah 20%, tapi saya juga nggak yakin ya kalau misalnya rate-nya sudah berubah. Oke. Nah, jadi teman-teman, yang namanya dividen, interest itu sudah net of tax ketika dikasih ke kita. Jadi kita nggak boleh lagi ngaliin dia dengan tax lagi, anggapannya gitu ya. Nah, terus ada lagi penalti. Kalau perusahaan misalnya melakukan pencemaran lingkungan, contoh ya, perusahaan melakukan pencemaran lingkungan, terus dipinalti sama negara, disuruh bayar 10 juta, 100 juta, atau nominal lainnya. Nah, penalti atau hukuman tersebut sebenarnya tidak boleh dimasukkan ke dalam laporan keuangan. Biasanya kadang perusahaan mungkin bisa masukin ke dalam beban lain-lain misalnya ya. Jadi penalti ini juga nggak boleh. Jadi segala sesuatu yang bentuknya itu adalah hukuman dari pemerintah atau dari pemerintah pusat atau daerah yang ngasih hukuman ke perusahaan atau sengketa antar perusahaan itu tuh tidak boleh dikurangkan gitu ya, tidak boleh dikurangkan ke dalam untuk menghasilkan net income. Nah, jadi ini harus dibalikin lagi, oke? Dan ini bersifat permanen. Jadi nggak bisa tuh ceritanya, oke sekarang saya nggak bebanin, tapi nanti saya bebanin, nggak bisa, gitu ya. Nah, terus ada lagi, tadi saya sempat singgung terkait dengan yang namanya temporer. Oke, temporary ini hanya terkait dengan waktu. Perbedaan waktu.
Contohnya itu adalah kalau kita ngomongin perbedaan SAK dengan pajak itu kan terkait dengan accrual basis atau cash basis ya kan yang tadi saya sempat singgung. Kalau SAK atau IFRS mengenal transaksi accrual basis. Tapi di perpajakan mereka hanya menganggap sebagai cash basis. Nah, contoh di sini perusahaan punya penjualan secara kredit. Oke, secara kredit 100 juta. Oke. Nah, tahun ini misalnya contohnya dia ini transaksi tahun 2019 gitu ya. Nah, tahun 2019 si perusahaan itu sesuai dengan SAK-nya, sesuai dengan IFRS, itu boleh mengakui pendapatan atas 100 juta ini. Jadi 100 juta dimasukin ke sales, dikurang dan lain sebagainya hasilnya net income gitu ya. Nah, tapi berdasarkan pajak, ini tuh nggak boleh dimasukin. Oke, jadi kalau berdasarkan pajak, tolong dong penjualan kamu yang 100 juta itu dikeluarin. Nah, ketika kamu ngeluarin penjualan 100 juta, ya penjualan, ketika ada si 100 juta pasti tambah naik. Oke, dan kalau misalnya kita anggap aja deh expense-nya konstan gitu ya, sama sekian. Nah, kalau kita keluarin, net income-nya, jadi harusnya lebih tinggi juga dong ya dengan adanya si 100 juta ini. Dan ternyata penjualannya nggak boleh. Ya berarti penjualan kita berkurang. Karena penjualan kita berkurang, maka net income kita berkurang juga. Ya. Nah, ini perbedaan ini kan beda ini antara si SAK dengan pajak gitu ya. Kalau pajak bilang kalau si perusahaan bilang berdasarkan SAK-nya, ya udah akuin aja supaya net income kita tinggi gitu ya. Kalau pajak bilang, nggak boleh kan kamu belum dapat duitnya, ya udah dikeluarin aja dong, nggak apa-apa net income kamu turun gitu ya. Nah, perbedaan ini hanya akan terjadi sampai dengan si orang itu atau si customer bayar ke kamu. Ya, kalau misalnya customernya sudah bayar ke kamu, pasti si pajak pun bilang, oh ya udah 100 juta itu akuin aja. Toh juga emang itu duit kamu, gitu. Kalau sudah bayar. Nah, ini yang disebut sebagai beda waktu. Cuma tinggal nunggu aja apakah tahun 2020 dia bayar ataukah tahun 2021 dia bayar. Kamu akan boleh kok mengakui pendapatan itu. Dan nanti bayar teksnya pasti lebih. Kenapa? Net income kamu lebih tinggi gitu ya. Nah, ini adalah salah satu. Jadi terkait dengan misalnya pendapatan. Oke. Ada lagi terkait dengan depresiasi misalnya. Oke, misal si perusahaan si pajak itu hanya mengakui depresiasi pakai straight line doang. Ini contoh ya, tapi setahu saya harusnya boleh double decline sih. Nah, straight line doang, tapi kita pakai sum of the year digit. Itu kan pasti jumlahnya beda ya nggak sih guys? Nah, ketika perbedaan jumlah ini hanya akan terjadi sampai dengan aset itu selesai dipakai gitu ya. Ya udah tinggal kalau sum of the year digit pasti makin lama makin turun. Pasti akan ada titik temunya ketika dia satu pakai sum of the digit, satu pakai straight line. Gitu ya. Mungkin di tahun tertentu tiba-tiba pajak itu lebih besar depreciation ya dibandingkan yang SAK. Nah, ini adalah perbedaan dari depreciation. Ada juga terkait dengan piutang. Nah, kalau misalnya perusahaan itu kan suka cadangin piutang ya kan. Misalnya contoh bad debt expense. Nah, kalau kamu ngitung aging dan lain sebagainya, kayaknya tahun ini saya akan cadangin 2% gitu ya. 2% atau 3% atau 5% dari piutang saya. Pasti kamu akan nyatetnya bad debt expense pada AFDA. Ya nggak sih? Allowance for the full account. Nah, kalau misalnya kamu pakai beban pencadangan sama akumulasi pencadangan gitu ya. Nah, ketika kamu lihat ini, pasti akan ada ngaruh si bad debt-nya. Padahal harusnya kan belum tentu, contoh ya kita ngambil di rate 5% deh. 5% dari piutang. Oke. Nah, sebenarnya belum tentu tuh tahun ini yang nggak bayar tuh 5%. Contoh, yang nggak bayar itu cuma 1%. 1% dari piutang.
Ya, ini yang aktual terjadi. Ini yang pencadangan. Terus apa saya sebentar. Pencadangan. Ya. Nah, ini kan selisih 4%. Kalau pajak biasanya mengakui hanya yang aktual benar-benar terjadi, yaitu 1%. Yang 5%, kayak dibilang kayaknya nggak segede itu deh. Jangan ngecil-ngecilin jangan gede-gedein beban dong. Kalau beban lebih gede kan net income kamu lebih kecil. Kalau net income kamu lebih kecil, kau bayar pajak lebih kecil dong. Rugi dong saya. Ya, ayo kita offset ya. Yang 4%-nya tolong dikeluarin ya. Oke. Nah, tapi sebenarnya kalau misalnya emang benar-benar nanti pada akhirnya ada sebesar 5% yang nggak bayar, ya udah sama aja gitu ya. Jadi pendapatan, depreciation, habis itu piutang, itu adalah contoh-contoh terkait dengan perbedaan temporary. Permanen ada lagi. Nah, sebenarnya nanti saya akan kasih lihat sih kalau berdasarkan IFRS, itu apa aja sih yang masuk ke temporary, apa aja masuk permanen. Oke, nah sekarang kita akan ngomongin terkait dengan, ini kan udah ngomongin beda nih ya, beda permanen, beda temporer. Nah, kalau beda permanen dan beda temporer akan memunculkan istilah deferred tax asset dan deferred tax liability. Biasanya saya suka pakai istilah DTA, DTL. Ya. Nah, DTA itu adalah ketika pendapatan, ya ini saya tulis di sini ya. Oke, saya pakai warna lain deh supaya lebih mencolok. Kalau mencolok kan biasanya lebih diperhatikan gitu ya. Oke, ini. Ketika pendapatan, ini SAK, ini pajak. Ya. Nah, ini kita ngomongin yang DTA dulu ya. Ketika pajak itu mengakui dan PSAK tidak mengakui, itu akan muncul DTA. Ya. Kalau beban itu adalah ketika kita mengakui beban tersebut tapi pajak enggak, ya. Nah, kenapa kayak gitu? Jadi anggapannya gini teman-teman. Kalau pendapatan di kita tidak diakui, tapi di pajak diakui, berarti pendapatan kita lebih, ya. Ini ngomongin DTA dulu nih. Kalau misalnya pajak akui pendapatan, oke, itu akan memunculkan pendapatannya lebih besar. Kalau pendapatan lebih besar, kita asumsikan expense-nya konstan, sehingga akan memunculkan net income lebih besar. Oke. Nah, kalau misalnya pajak tidak mengakui expense, pajak tidak akui beban atau expense, maka pastinya beban kita semakin kecil. Kalau beban semakin kecil, pastinya net income akan semakin besar. Ya. Nah, ketika net income kita semakin besar, pasti pajak yang dibayar semakin besar juga. Oke. Kalau pajak yang kita bayarkan semakin besar, berarti munculnya DTA. DTA atau deferred tax asset. Oke. Nah, sekarang kebalikannya. Ketika pendapatan di kita akui, tapi di pajak nggak akui, gitu ya. Bebannya di kita sebentar, di kita tidak kita akui, berarti kebalikannya ya, di pajak akuin. Nah, berarti akan muncul yang namanya DTL atau Deferred Tax Liability. Kenapa? Coba deh, kalau pajak tidak akui pendapatan, pastinya pendapatan kita menurun. Pendapatan kita menurun, net income kita juga pasti turun. Oke, kalau pajak akui beban,
Oke, berarti beban kita makin tinggi. Ketika beban kita makin tinggi, maka net income juga semakin rendah. Oke, nah hal yang seperti ini memunculkan pajak yang harus dibayar semakin kecil. Pajak semakin kecil berarti DTL, atau Deferred Tax Liability. Oke, nah teman-teman, ini adalah istilah-istilahnya ya sebelum nanti kita akan masuk ke dalam perhitungan lebih lanjut. Nah, part ini mungkin saya sudahi dulu di sini supaya kamu ngerti dulu nih konsepnya kayak gimana ya. Oke, teman-teman, sorry saya sedikit ada salah istilah nih. Salah istilah sih sedikit, tapi kayaknya agak sedikit akan agak bikin bingung gitu ya. Nah, di sini salahnya kenapa sih? Dari tadi sebenarnya saya menyebutkan istilah net income. Oke, net income. Nah, sebenarnya teman-teman, yang saya maksud net income ini adalah pre-tax income. Ya, pre-tax income itu adalah pendapatan sebelum pajak. Nah, jadi saya maksudnya ini loh. Nah, apa sih bedanya antara net income dengan pre-tax income? Kalau kalian ingat, susunan dari income statement kita itu adalah mulai dari revenue, expenses, ya. Habis itu kita akan dapat yang namanya operating income, oke. Operating income dikurangin yang lain-lainnya, dikurangin other expense, habis itu ada other income. Nah, nanti kita akan dapat yang namanya EBIT. Oke, earning before interest and tax. Ya kan? Nah, nanti baru kita kurangin sama tax ya. Ntar dikurangin sama, sorry, interest dulu. Kita akan dapat earning before tax. Nah, earning before tax ini akan disebut sebagai pre-tax income. Nah, nanti pre-tax income ini akan dikurangkan dengan yang namanya tax expense. Oke, dikurangin tax expense dapat yang namanya net income. Ya. Nah, jadi yang dari tadi saya maksud untuk penjelasan DTA, DTL itu bukan di sini ya, teman-teman ya, bukan di sini. Oke, bukan yang ini. Ya, bukan yang ini. Tapi yang saya maksud itu adalah yang ini. Oke, yang ini. Ya, sekali lagi, yang saya maksud di situ, yang saya maksud di penjelasan tadi, bukan income tax yang ini, tapi maksud saya adalah pre-tax income yang ini. Oke, nah karena kita ngomonginnya si tax expense ya. Oke, nah jadi saya harap kalian bisa ngerti dan mohon maaf ya atas kesalahannya. Jadi perusahaan itu pasti melaporkan yang namanya net income. Tapi hati-hati kalau net income ini adalah berdasarkan SAK atau IFRS. Oke. Nah, sedangkan ketika pas si pajak itu ngecek, net income ini harus diubah atau harus disesuaikan dengan standar perpajakan. Oke, dengan standar perpajakan supaya nanti dia si orang pajak ini bisa ngitung kira-kira kita bayar pajaknya berapa. Oke. Nah, terus kan ada perbedaan nih antara standar pajak dengan si SAK. Oke. Perbedaan ini akan muncul perbedaan. Oke. Perbedaan ini bisa positif, bisa negatif. Dan secara sifat perbedaan ini itu bisa bersifat permanen atau temporer. Ya. Nah, terus itu akan ada yang namanya positif negatif. Berarti ketika ini ngomongin
munculnya DTA dan DTL, deferred tax asset, deferred tax liability. Oke, nah permanen tidak akan memunculkan yang namanya DTA atau DTL. Dia hanya akan menambah atau mengurang. Oke, nah itu kurang lebih untuk terkait dengan istilah-istilah atau pengertian dasar dulu deh, apa sih koreksi dan lain sebagainya, ya. Nah, sekarang di part selanjutnya saya akan ngebahas terkait dengan bagaimana sih terjadi atau bagaimana sih kita ngitung deferred tax asset dan deferred tax liability. Oke, oke itu so kalau gitu teman-teman untuk part ini saya akhiri dulu dan nanti kita akan lanjut ke part selanjutnya. Oke, thank you teman-teman untuk attention-nya and see you next part. Bye bye.